Kembali sampai Indonesia Malam, Saudara. Saya langsung menuju ke Komisi E DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra, Iman Satria, dan juga Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Bung Saiful Huda. Saya ke Bung Iman Satria dulu dari Partai Gerindra. Bung Iman, temuan yang kemudian disampaikan oleh Bung Aris Merdeka Sirait adalah DKI Jakarta melipir sendiri nih, aturannya beda sendiri. Kalau daerah lain itu zonasi, prestasi, kemudian afirmasi dan inklusi, baru kemudian ketika ada yang sama dilihat berdasarkan usia, tapi DKI beda sendiri. Yang pertama dilihat adalah usia dulu, benarkah demikian? Baik, selamat malam, Mas. Kita sudah bertemu dengan Kepala Dinas dan Ibu Kepala Dinas di Komisi E untuk menjelaskan duduk persoalannya. Nah, mereka menjelaskan bahwa mereka tetap mengacu dengan usia itu yang terakhir. Dia tetap memakai jarak, tapi jarak itu berbatasan dengan... Ini siapa yang mengatakan, Bung Iman? Ya. Siapa yang mengatakan ini? Ini Ibu Kepala Dinas sendiri. Oh, Ibu Kepala Dinas Pendidikan DKI ya? Iya, bahwa karena demografi Jakarta itu tidak beraturan, maka jarak itu dihitung berdasarkan wilayah kelurahan. Betul, kalau yang lain kan berdasarkan GPS ya dari daerah. Ya. Betul, nggak ada masalah, artinya kelurahan atau GPS kan tidak masalah. Tapi kemudian ini kita bicara soal zonasi ya, zonasi dulu baru usia. Tapi kalau yang ditemukan oleh Bung Aris Merdeka Sirait, ini usia dulu baru zonasi, usia dulu baru prestasi, usia dulu baru inklusi, usia dulu baru afirmasi. Betul. Kalau saya boleh bilang itu tidak begitu, Mas Aris. Jalan ceritanya itu tetap mereka masuk dulu ke tampung zonasi semua. Nah, jaraknya kan sudah dianggap sama nih, karena kalau di luar wilayah itu mereka akan terpental, nggak akan bisa masuk ke dalam basket itu gitu, ke dalam baskom tersebut. Setelah itu baru mereka memakai usia. Bung Aris, kenapa dibohongi sih anak-anak kita ya? Faktanya begitu, Pak. Ya, saya bukan mengatakan Bapak Kepala Dinas ini ngeyel terhadap kesalahannya gitu loh, Pak. Karena itu fakta-faktanya jelas kok. Korbannya puluhan ribu, Pak. Mental semua karena zonasinya itu berdasarkan yang utamanya adalah batasan usia, itu fakta. Jadi sekarang ini misalnya ditambahkan kuota dengan kelurahan dan RW misalnya juga. Itu juga batasan usia yang menentukan. Jadi sekali lagi Pak, Bapak sebagai wakil rakyat, menurut saya itu harus betul-betul juknisnya itu sudah bertentangan dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2009. Tidak ada alasan lagi dan tidak perlu diskusi terhadap tadi itu. Kemudian pertanyaan saya relevan terhadap apa yang dialami oleh Arista. Kalau Arista kemudian dan teman-teman itu kemudian menggunakan usia terlebih dahulu, maka tidak akan mungkin ada yang lolos usia di bawah Arista, tapi ada yang lolos di bawah Arista. Belum. Enggak, masih berproses. Belum proses. Maksud saya Arista sudah terpental, tapi teman yang lebih muda masih berproses, artinya masih bisa masuk. Data di dinas itu sendiri pun antara usia 17 sampai 19 loh. Lihat aja itu dominan. Ada satu sekolah di Tebet itu penduduk sekitar yang di situ, peserta didik di situ tidak lulus mental karena usianya di bawah dari orang yang datang ke situ. Itu fakta gitu loh. Dan itu yang lulus akibat dari juknisnya itu pelaksanaan teknis yang dilakukan yang bertentangan dengan Permendikbud itu. Sebenarnya ini DKI Jakarta tidak bermasalah kalau dia patuh dan laksanakan Permendikbud itu. Tidak ada alasan demografi. Baik, saya ke Bung Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI. Tentu Anda juga memperhatikan peristiwa ini, kasus ini, kemudian juga ada adik-adik kita, diantaranya Arista dan juga kawan-kawan, ada berapa? Puluhan ribu bahkan? Puluhan ribu, SMP saja sudah puluhan ribu. Di Jakarta ya? Iya, di Jakarta saja. Apa yang sesungguhnya terjadi di Jakarta? Apakah betul Jakarta berbeda sendiri dengan daerah-daerah yang lain? Saya dapat konfirmasi dari Kemendikbud terkait dengan hasil konsultasi Dinas Distrik DKI dengan Kemendikbud untuk mengkonsultasikan soal juklak-juknis. Harus diakui bahwa juklak-juknis Distrik DKI itu tidak selaras dengan Permendikbud 44. Tidak selaras ya? Tidak selaras. Tidak selaras. Apa yang tidak selarasnya, Bung Saiful Huda? Satu, soal persentase jalur zonasi. Jalur zonasi itu minimal harus 50%. Itu dia. Nah, yang di juklak-juknis
Disdik DKI hanya 40%. Oke. Satu itu. Yang kedua, saya minta harus ada audit aplikasi online pendaftaran PPDB. Karena saya dapat informasi bahwa aplikasi online pendaftaran PPDB itu mengutamakan kriteria umur sejak dari awal. Kriteria itu dari awal ya? Kriteria usia dari awal? Kalau mau dibongkar-bongkar, ayo gitu. Oke, ini temuan dari Komisi 10 atau informasi yang didapatkan dari Kemendikbud? Termasuk Kemendikbud menemukan itu. Dan termasuk juga temuan dari Komisi 10 DPR RI? Saya tadi pagi datang ke Kelurahan Menteng. Oke. Saya ketemu siswa yang dia sama 10 langkah ke sekolahan, tapi dia tidak masuk gitu pada jalur zonasi. Padahal filosofi dari pasal 25 ayat 1 menyebutkan dalam Permendikbud bahwa jalur zonasi adalah jalur yang diukur dari jarak dulu. Oke. Ketika jarak siswa dekat, dia punya hak untuk masuk di sekolah itu. Iya. Itu filosofinya kenapa ada 4 jalur itu. Jadi memang filosofinya jalur zonasi ini diperuntukkan untuk anak-anak yang dekat di... Baik, saya kembali lagi karena saya masih harus menantang logika kita semua untuk kemudian mengatakan hal ini. Tadi disampaikan oleh Bu De Arista ya, bahwa ia terpental di jalur prestasi. Prestasi ada 2, prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Ia kemudian terpental, tapi ada adik kelas, teman sekelasnya Arista yang lebih muda dari Arista tidak terpental, masih berproses sampai sekarang. Di logika saya, ketika usia yang dijadikan awal pertama kali seleksi, maka Arista dan seluruh teman-teman yang ada di usia di bawah Arista pasti terpental semua dong. Bukan, itu berbeda. Jadi begini, info dari adik kita mungkin kurang lengkap ya. Iya, kurang lengkap. Di Disdik DKI itu yang pertama adalah jalur afirmasi. Oke? Ya. Yang kedua jalur zonasi. Yang adik kita juga terpental itu. Baru kemudian dari kemarin itu jalur prestasi. Oke. Ya. Kalau jalur prestasi tidak ada urusan dengan umur. Oke. Jika dia prestasinya bagus, dia bisa saja melengah. Kecuali nilainya sama, baru diseleksi berdasarkan Nilai umur. sama baru urusan. Oke, baik. Ini jelas ini. Baik, terus? Problemnya yang terjadi adalah ketika masuk jalur zonasi yang semestinya melaksanakan pasal 25 ayat 1 bahwa siapapun calon peserta didik yang dekat dengan sekolah, dia punya hak 1000% untuk harus masuk sekolah. Tanpa melihat usia. Betul. Tanpa melihat usia. Iya. Kalau jumlahnya melebihi dari apa yang kemudian kapasitas itu ada di SMA tersebut misalnya. Pasal 25 ayat 2 menyatakan baru diukur dengan umur. Oke, jadi usia terakhir. Zonasi itu sudah ngomongin zonasi yang jauh jaraknya. Baik. Jadi ini kita bicara soal, kita terpisah ya. Kalau prestasi sudah benar berarti. Prestasi didasarkan prestasi, baru kemudian ketika nilainya sama, baru kemudian diukur berdasarkan usia. Itu sudah benar Bung Haris berarti. Betul, ya. Yang tidak benar di sini untuk DKI Jakarta adalah jalur zonasi. Ada hak yang dihilangkan. Betul. Karena di jalur zonasi tidak harusnya memperhitungkan usia, tapi kemudian sama. Betul. Berdasarkan jarak yang paling dekat, begitu ya? Dan hanya 40%. Iya, 40%. Jadi kalau seandainya ada katakanlah 100 anak yang ingin masuk ke SMA yang sama, kapasitasnya hanya 10 misalnya. Lalu kemudian dicari dari 10 itu jarak yang paling dekat. Betul. Tanpa mempertimbangkan usia. Ya. Betul. Oke, kita akan segera kembali lagi. Baik. Permendikbud. Itu peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Hanya Jakarta yang berbeda sendiri, Pak Saiful? Yang berbeda hanya Jakarta. Itu dia. Daerah lain semuanya sama? Merujuk sepenuhnya, tidak ada tafsir lain.
sepenuhnya melaksanakan Permendikbud 44 tahun 2019. Jelas sekali apa yang disampaikan oleh Bung Saiful dari Ketua Komisi 10 DPR RI. Kita akan segera kembali, saya akan mengkonfirmasi terkait dengan hal ini ke Partai Gerindra, Bung Iman Satria. Apakah benar apa yang disampaikan oleh Bung Saiful? Kita akan segera kembali saat lagi.